Ruang Asa, obrolan rasa asa. Oke, my friends, kembali di podcast Ruang Asa ya. Yoi. Kemarin kita habis bahas maba ya, friend. Iya, maba, kenangan masa maba. Jangan masa maba di minggu kemarin. Mungkin kalian yang belum nonton bisa lihat di channel YouTube kita ya, friend ya. Yoi. Ruang Asa. Tar dulu, ini ada pemain baru nih. Kenalin, friend. Namanya Brian. Brand Prasetyo. Jadi, doi kawan aku, friend. Kawan tahu. Baru join Ruang Asa, menarik katanya, menarik. nggak tertarik sih, itu kan kepo aja. Kepo aja katanya, kepo. Karena kenapa gua undang doi, friend? Pada gua rasa doi ini ikut organisasi eksternal di kampus ya, Ormek. Mungkin pada pembahasan kali ini kita kayak ngebahas ini, friend. Demo ya, Demo. demo. Tanggal 7 ya. Tanggal 7 hari Yang di DPR, gedung DPR. di hari. Di mana ada, friend? Kalau dari info yang gue dapat belum ada sih. Belum ada gerakan. Yang teman gue yang ikut demo, sering-sering ikut demo nggak ada. Belum ada, belum ada info. Bisa kita infoin anak-anak organisasi nanti. Iya. Oh iya, BPM, BPM gitu kan. Tapi pagi aku nanyain kan, gue nanyain kan, ada demo nggak? Gue mau lewat wali kota nih nanti. Nggak ada. Ada. Belum ada info. Belum ada. Belum ada info, friend. Tapi kemungkinan menurut lu ada lah. Pasti ada. Pastinya Kan, ada. kan gerakan awalnya memang dari Jakarta dulu, dan Iya. menyebar ke semua, entah di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan. Nah, Nah, ngomongin demo nih, friend. kali UIN ya. Oh iya. Ngomongin demo nih, friend. Kayak kenapa gerakan utama itu harus di ibu kota dulu? Kenapa harus di Jakarta dulu gitu? Karena menurut gua kan letak pusat pemerintahnya di Jakarta, letak pusatnya di Jakarta. Oke. Dan gerakan awalnya ya udah pasti harusnya di pusat dulu, nanti menyebar ke mana-mana. Karena kan ya Jakarta pusatnya, ya udah berarti kan harusnya dimulai dari situ dulu, baru bisa menyebar ke mana-mana. Karena kalau misalkan anggaplah gerakannya dimulai dari Malang dulu, Ya. ya aneh dong. Gimana sekali orang bisa tergerak kalau misalkan bukan dari sana dulu yang Oh. kalau menurut gua segitu sih. Jadi pusat biar apa yang info dari pusat baru Baru. di Ya. seluruh wilayah Indonesia. Karena nggak make sense juga. Kayak ibarat tuh kayak ya ngapain lu, maksudnya masanya juga lebih banyak, Ya. masanya juga lebih banyak di Jakarta, terus kayak orang-orang penting juga lebih banyak di Jakarta, jadi ya maksudnya semua itu harus dimulai dari sana dulu, dari pusat dan ibu kota misalkan. Iya. Menurut lu pribadi gimana, Pak? Demo. Ya mungkin kalau dari aku sih ada sebuah permasalahan yang dimana permasalahan itu tidak bisa dipecahkan dari pihak pemerintah sendiri. Dan mungkin dengan adanya demo itu kita bisa menyuarakan kita dari mahasiswa. Oke. Tapi gini, friend. Yang gue lihat dari 5 tahun ke belakang ya, friend. Dari demo RAU, RUU Kayak apa perampasan aset, itu kan baru sekarang. Dan itu udah dari tahun 2008. Nah, dari tahun Gila. 2008 bahkan. Iya, Ada perubahan nggak tuh, friend? nggak ada. Makanya kayak Sia-sia gitu. ya, makanya gue bilang kan, sebenarnya demo ini tergantung konteks sih. Mungkin kalau perubahan ya pastinya ada. Apa? Misal kayak Karena gue belum lihat nih perubahan sejauh ini di Indonesia. BBM gitu kan. Iya, BBM. apapun itulah. BBM, BBM dari KI. DPR terus kayak peraturan apa namanya? Peraturan buat hukumnya Ya, masih tetap sama aja, Pak. Hmm. 2000 nggak ada yang adil lah. Jadi apa gunanya demo dari kalau kalau menurut gua kan kalau demo itu biasanya ada tuntutan, ada beberapa tuntutan yang memang dia itu pengen disampaikan gitu. Oke. Nah, tapi mungkin ada perubahan, tapi bukan tuntutan yang di mau dari demo tersebut. Misal RUU perampasan aset, Iya. itu kan sebenarnya dari dulu bahkan dari tahun 2025 2024 ya, Iya. kejadian yang sampai ditabrak itu kan RUU perampasan aset, tapi nggak ada tuntutan itu nggak nggak disetujui, Nah. nggak direalisasikan. direalisasikan karena Iya. ya gitu sih, karena memang mungkin dia mencoba mengcover itu kayak misal dia tuh mencoba nyari
maksudnya memperbaiki yang lain tapi nggak memperbaiki itu, mungkin kali kita juga nggak tahu kan. Memperbaiki yang lain. Bahkan kita yang di demo aja, tiba-tiba demo topiknya tentang ini. Kok nggak ini dulu diselesaikan, malah cari yang lain. Nah ya, Kenapa gitu? gitu mungkin untuk mengcover misalnya kita kan udah berbuat baik nih, ini udah bener nih, misalkan BBM udah turun Oke. atau rupiah udah turun. Oke. Nah itu kan salah satu hal yang memang udah kayak tercover kan, udah Iya. baik kan. Jadi yang dituntut sebelumnya yang emang penting kayak RUU perampasan aset yang emang harusnya itu benar-benar harus kan buat Ya. ngambil harta yang dicuri dari Ya. koruptor gitu. Koruptor, ya. Nah itu nggak diginiin karena udah ada berita baik yang ke up, jadi kayak nggak ke cover, nggak itu tuh nggak dituntut lagi gitu loh karena udah ada berita baik itu. Nah, jadi gue mikirnya kayak gitu jadinya sekarang karena kayak ya maksudnya ada sih yang baiknya, cuma kayak tuntutannya itu nggak Ditransaksikan. Nah, Berarti ada oknum yang memberikan berita-berita sampingan, Frank, berita-berita samping buat menutupi kebobrokan pemerintah saat itu. iya benar itu kalau menurut gua ya. Tapi kan seharusnya ya masyarakat kan udah sadar. Kenapa nggak kayak kenapa Ya, nggak itu balik masyarakat lagi. mendemokan buat hal itu? Balik lagi itulah perannya kita mahasiswa, kita kan yang tahu apa sih bobroknya pemerintah tuh kayak RUU perampasan aset itu walaupun udah tertutup sama berita-berita baik tapi kan kita masih ingat ini belum direalisasikan loh yang ini, padahal kita nuntutnya dulu yang ini dan itu yang lagi urgent sekarang karena emang berhubungan sama uang-uang yang udah dicuri sama koruptor Aset-aset pejabat gitu. Ini kayak belum ditahan nih sampai sekarang apalagi gitu. bahkan sebelum itu kan juga pernah ada kayak demo yang korban ojol gitu yang ditimpa. iya. Nah itu kan mereka kan demo gak terima gitu kan. Iya. Ya gara-gara ya emang dari situnya saja yang bermasalah gitu. Nah mungkin kalau dari situ kan kita demo hasilnya apa? Hasilnya dari orang-orang di sekitar itu mendonasikan keluarga yang meninggal. Maksud tadi. Oh, tapi nggak maksudnya nggak on track gitu Iya. dengan apa tuntutan yang sebelumnya. Jadi kayak apa off track lah dia Iya, kayak off track. kayak tiba-tiba kesini tapi nggak lurus ke satu Nggak tujuan. Kalau menurut gua sih gitu. Tapi nggak tahu sih. Kan sekarang juga, maksudnya kemarin itu isu yang kayak Mandiri diblokir. Itu dia. Kayak Itu kurang setuju sih gue, Frank. bukan kurang setuju lagi, emang nggak setuju, iya. emang nggak setuju, emang kayak nggak banget gitu loh. Iya. Masa diblokir? Oh, Iya. Mau berbuat baik padahal, Frank. Iya, itu kalau nggak salah kasusnya kayak pemimpin demonya itu ngumpulin uang dari pakai rekeningnya dia Iya. buat demo, tapi dibekuin sama Mandiri. Hmm. Kita sebut aja banknya lah biar Iya, iya. Mandiri kayak. Ya itu kan maksudnya kayak Ditutup-tutupin. ditutupin kayak itu tuh disetir sama Pemerintah. Benar. Buat Nah, dan juga kalau bisa seandainya bank tersebut bisa memblokir dengan tanpa syarat, kenapa nggak ngeblokir judo, Frank? Nah iya, Dan judo kan merugikan masyarakat. nah, Banyak iya, tambah. iya, iya ya, Iya kan? secara logika gitu ya. Misalnya Iya. berarti ada asumsi kita berarti kayak pemerintah ini ada main sama bandar judo. Jagain judulnya biar gini, Nah. biar nggak masih terus Waduh, berjalan. waduh. Tapi kayak nggak tahu ya. Permainan di atas susah sih buat ditebak sih. Kayak, karena kan balik lagi kita kan sebagai manusia kan nyari keuntungan bro. Iya. Benar, ada keuntungan. Cuman nggak culas itu, Frank. Jadi pejabat itu nggak gampang loh. Benar. Dia tuh harus gini sana sini, jaga image, harus gini. Apa? Bahkan kita udah mencoba pengalaman menjadi kordes di KKN, Frank. Nah, iya. Susah itu. Itu pas ngejabatnya, belum pas kampanyenya. Nah, kampanyenya itu pas mengeluarkan Mungkin duit. kalau dari aku kalau gara-gara hal-hal yang seperti itu ada ancaman di balik itu atau mungkin ada tuntutan tersendiri. Misal aja kalau kasus yang kemarin kan kayak yang korupsi berapa miliar itu, Ya. nah itu kan sampai dipenjarakan cuma satu setengah tahun. Hmm. Bahkan orang yang ngambil ayam atau apa mungkin nyulik ayam itu aja sampai beberapa tahun gitu, lebih parah Lebih kan. parah banget. Dan juga koruptor di Indonesia nih ya, Kenya Mexes, dia udah korupsi
kayak masih nggak nyesel gitu loh. Iya. Rasa korupsi, malah pengen korupsi lagi. Dengan kasus yang wah yang ini aja masih gede, lebih gede, tahunnya cuma segini, kok saya lebih lama. Lebih baik saya korupsi sebaik-baiknya. Padahal korupsi, korupsi itu padahal salah. Apa yang namanya korupsi? Kalau di, itu tuh penjaranya itu ada khususnya sendiri gitu. Buat anggota siapa gitu. Iya, korupsi. anggota dewan gitu. Dewan korupsi. Cing, ya. Iya sih. Jadi kayak nggak apa ya? Ya mungkin kasusnya nggak menyangkut pautkan dengan nyawa ataupun fisik. Cuman kan merugikan negara. Mungkin mindsetnya orang-orang yang korupsi itu kayak gini. Lu nonton Ghost in the Shell nggak? Tahu. Coba Iya. Kan dia si Perian tuh kan pernah bilang gini, kamu tuh kalau udah kamu tuh kalau udah basah berenang yang benar. Jadi kayak Jangan tanggung-tanggung. jangan tanggung-tanggung. Nah. Iya, Tapi statement itu salah. iya salah memang, tapi secara logika dasar manusia itu benar. Karena kan kayak Ya. udah Nggak ada kepuasan dari situ. udah ada kekuasaan, terus kayak dia udah ngambil segini nih, masa dia nggak mau ngambil lagi? Secara logika gitu. Bahkan kalau misalkan pakai logika aku sekarang ya, itu ya logikanya para koruptor itu benar. Tapi secara moral ya pasti salah. Salah. Tapi secara logika benar, kan kayak dia tuh udah ngambil segini, Iya. masa nggak mau ngambil lagi? Iya. Ini udah tahu celahnya segala macam. Secara logik, dan apalagi dia itu udah kayak yang tadi kampanye dia udah ngabisin uang banyak. Nah, sekarang waktunya nyari keuntungan. Nah, Sekarang mungkin waktunya waktunya nyari balik modal itu. balik modal. Balik Kayak sama modalnya kayak itu. bisnis. Nah, Pemerintah itu dijadiin ladang bisnis kayak gitu nah, istilahnya. benar. Kayak nggak gitu, tapi setelah maksudnya gua kan pernah nonton video dari channel apa gitu. Ya, secara matematis emang korupsi itu tuh kalau misalkan kita nggak korupsi itu malah nggak masuk akal. Nggak korupsi malah nggak masuk akal. Kalau kita nggak korupsi di pemerintahan malah nggak masuk akal. Itu negara apa? Ya nggak tahu. Jangan sebut. Oke. Secara maksudnya nggak, maksud gua secara logika kalau misalnya kita nggak korupsi, misalkan negaranya misalkan udah kayak gini gitu, itu nggak masuk akal gitu. Malah nggak masuk akal kalau misalkan kita nggak korupsi. Itu maksudnya kayak udah Ada yang ganjal gitu. Iya, ada yang ganjal, udah level baiknya udah kayak level dewa kayak gitu. Kayak terlalu baik gitu loh, nggak korupsi gitu. Oke. Tapi ya susah sih, mau ngubah mindset kayak gitu tuh susah sih. Karena memang ya dari awal itu kayak lingkaran setan gitu loh. Kayak ini masuk ke sini karena mungkin perkiraan apa misalkan kemiskinan, terus akhirnya dia demo, jadi apa namanya, jadi aktivis, terus diangkat di dewan apa segala macam, terus korupsi. Nah Itu juga Fred yang sering terjadi di Indonesia. Mahasiswa yang demo mengorasikan kebenaran iya. ditarik ke pemerintah gitu. Nah, Mungkin dari situ dia diajarin, bukan diajarin, di brainwash. di dewan. Karena dunia pemerintah bekerja. Nah, Tapi menurut lu, itu kan ini Fred, DP yang bukan di kampus apa? Itu kayak tanggapan lu gimana sih kalau kayak gitu? Misal kayak anggota BEM atau DPR yang mengorasikan di wali kota, gitu, wali kota. soalnya gue Justru suruh masuk kayak gitu. Gimana Fred? gue jujur juga soalnya udah trust issue gitu loh sama orang-orang yang kayak menyuarakan, oh bagus nih kayak Fatima, terus sama kayak ada yang dari UGM itu cowok kalau nggak salah. Nah itu kan bagus tuh dia menyuarakan itu, tapi at the end kalau menurut gue, semoga aja enggak sih, semoga perkiraan gue salah gitu, tapi kalau menurut gue history will repeat itself. Ya. Dia bakalan Bahkan ulang yang Bakal ulang lagi. sama gitu kan. next bakalan gitu lagi. Itu tangan lu gimana Fred? Itu gimana cara mengubah mahasiswa tuh biar nggak kayak gitu. Ya. Kalau itu sih ya tergantung orangnya lagi ya. Tergantung orangnya lagi. Ya. Kalau misal orangnya mudah disetir ya kemungkinan mereka ya akan berpihak kepada itu tadi pemerintah. Tapi susah sih kalau menurut gua, misalkan ibarat tuh kayak lu kalau misalkan masuk ke pemerintahan ya 1 lawan 10 men, Iya. kayak 1 lawan 10 men, lu gimana ada yang lawan 1 lawan 10 mati lo ini. Benar juga sih. Sedangkan juga jabatan mereka lebih tinggi dari kita. Nah iya, Dan mereka juga bisa kayak menggerakkan mungkin kalau punya apa namanya pasukan kayak polisi atau tentara gitu kan. Kan mereka lebih berkuasa daripada kita seorang mahasiswa. ini juga menurut gua ya emang harus dimulai dari masyarakatnya sih, mahasiswa, masyarakat itu semua harus kayak benar-benar jadi satu gitu, jangan individualis atau apa gitu.
kayak klop gitu ya Frank. klop. Dan juga susah sih emang dari awal SDM kita itu emang rada-rada aneh gitu. Mungkin karena emang terlalu santai dari awal. Kan Indonesia kan negara sangat Negara paling chill gitu ya Frank. potensial, tapi di tahun sebenarnya itu malah jadi bumerang gitu kita. Nah, iya. Malah bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, Frank. Iya, Iya. karena Tapi kayak seolah tuh, santai kan, wah santai. Lihat nggak, apa pidato Prabowo yang di santri apa gitu? Ya dia bilang, kalian nunggu saya salah ngomong ya? oh Kan iya. kayak Berarti kan seolah tuh si Prabowo ini kayak ngejas kameramen tuh, Bapak Tahu juga kayak dia, Bro. jadi kayak kayak ditekan gitu ya. Iya. Cuman baik lagi, Fred. Kalau nggak salah awal jabatan Prabowo itu, seingat gua tuh ada namanya kebijakan pelatihan militer untuk para pejabat menteri-menteri. Oh iya. Gue lupa tuh. Itu tuh. Iya. Tahu sih mungkin namanya. Di Semarang itu kayak pendidikan militer. Supaya apa? Supaya kayak minimasi korupsi. Tetap sama aja. Kalau menurut Malah gue, bentrok, gitu. menurut gue itu malah tentara itu kan dituntut buat bisa ngikutin komandannya. Malah menurut gue itu malah jadi kayak satu cara supaya pemerintah yang gitu tuh ngikutin pusat. Iya. Pusat yang udah bobroknya kayak gimana dong? Ya itu kan Itu dia, Fred. tentara itu kan dilatih buat mengikuti arahan, mengikuti perintah. Iya. Misal dilatih militer kayak gitu kan berarti kan disuruh kayak ngikutin perintah apapun dia mau gitu. Misal ya kalau misalkan baik itu nggak apa-apa. Maksudnya kayak kamu korupsi aja gini, ambil dana gini. Ya. Sampai nggak mau. Sampai nggak mau juga kan. Oke lah, itu kita bahas pemerintahan di negara kita, Fred. Cuman kalau lu pikir-pikir, Fred, pemerintahan kita di kampus ini seperti apa sih? Kayak dari kampus ya. Waduh. Gua kurang masuk ke pemerintahan kampus sih. Tapi kalau dari yang gua dengar itu mungkin itu agak mirip sama pemerintah. Itu kan kayak misalkan dia ngaju ke partai. Lu nggak tahu soalnya partai-partai yang ada di kampus kita dulu apa aja gitu. Coba Mas Brian, apa aja sih partai-partai yang ada di kampus tuh? Gue soalnya nggak terlalu Apa dulu nih? Ormas. Iya Ornet Dari Ormek ataupun internal, Fred? gue soalnya nggak tahu apa aja sih gitu. Apa aja sih? Ini. Kalau sedikit aman nih. Orang. Ya mungkin kalau misal dari organisasi internal itu ada banyak di kampus. Ada GMNI, ada HMI, PMII, IMM, terus kami, terus organisasi Kristen itu apa lupa. Itu organisasi yang mengundang banyak masanya. Iya kayak apa rekrut mahasiswa. Ya yang Itu ikut organisasi. misalkan organisasi Kristen yang ikut Kristen semua. Maksudnya kayak dia tuh harus ikut yang Kristen. Itu ada persyaratan sendiri. Contohnya kalau misalnya HMI itu harus Islam. Jelasnya. MBI, GMM juga harus Islam juga. Kalau GMNI mungkin mereka ya bisa Islam bisa Kristen gitu. Universal. Ya, bisa. Cuman tanggapan lu, Fred? Kita kan sebagai mahasiswa ngerti sendiri lah gobloknya kampus seperti apa. Iya kan? Itu seharusnya PSDB. nah itu dia, Fred. Jadi PSDB itu lembaga kampus untuk menaungi kampanye, Fred. Cuma itu cara kerjanya emang menyusahkan mahasiswa, Fred. Mahasiswa. Cerminan masyarakat sekarang kan. Nah, Sekarang kan. cerminan pemerintah sekarang, Fred. Kita lihat awalnya aja, kita awal pembekalan aja sudah seperti itu. Nah, sudah tak jelas. Udah Suruh buat PPT aja masih AI. terus statementnya kayak gitu lagi ya. Pakai master. Kan Waduh si pribadi apa? kalau sama saya ya saya tenang. Iya. Nggak beres, Fred. Kayak dia tuh nggak pantas kalau misalkan tokrongan kayak gitu dia pantas lah ngomong. Maksudnya Iya. pantas juga sih. Jadi sebenarnya. situasi. Enggak, emang itu jokes tongkrongan, Fred. Tapi ya mungkin Cuman salahnya dia diflorkan di forum besar. ya. Kayak gitu. Iya benar. Tapi jujur kalau menurut gue itu kayak sama aja kayak merendahkan
wanita gitu. Oh, Tapi kayak oke, bener. tapi tergantung tongkrongan lagi ya. Gue kan nggak tahu tongkrongan Nah, ini kayak gimana gitu. Tapi mungkin ada. Tapi ya bener juga jangan di forum besar kayak gitu. Tahu batasan lah. Tahu batasan. Apalagi udah dosen ya kan. Hmm. S2 minimal ya Van nih. Iya, Saya makanya otaknya ya terbuka Van. iya, harusnya kayak bahkan secara logikanya mahasiswa tuh tahu gitu loh. Nggak usah ngomong kayak gini di depan orang banyak. Nah, Jokes, dia mau ngejokes, gue tahu dia mau ngejokes, tapi kayak jokesnya itu terlalu garing dan terlalu Vulgar. vulgar, Yo, vulgar. Kayak nggak etis lah. nggak etis. Itu satunya itu baru satu masalah dan itu baru awal. Setelahnya, Masalahnya dari kasus ini, friend, yang pengubahan jadwal itu yang reguler, itu ya. meng-scam mahasiswa banyak itu, friend. Akhirnya, Dosa gitu kan. jadi yang nggak pulang, Nah, yang nggak bisa pulang, ya. ada yang tertahan. Gimana tuh? Harusnya kan, maksudnya liburan itu kan maksudnya buat mahasiswa itu pulang ke rumah masing-masing, ketemu orang tua. Ini gara-gara ada kayak gini. Ya kalau kita sih nggak apa-apa angkatan 23 gitu loh. Kita kan memang butuh KKN. Tapi kalau yang bawah, Nah, kenapa kok UMBBM atau KKN itu dikasih ke angkatan 24 gitu? Nah, itu kan sebelum-sebelumnya kan emang nggak ada. Dan itu kan memang program baru dari Nah, iya benar, friend. kampus kan. Benar, friend. Nah, itu jatuhnya tuh mereka tuh mungkin ya benar sih kayak mempersiapkan apa namanya biar mereka tuh nggak kaget di masyarakat. Tapi belum waktunya gitu. Benar, friend. Angkatan 24 itu ya harus belajar lebih banyak lagi. iya. Dan itu terlalu dini banget ya. Iya. Angkatan semester 4, semester 5, kayak kampus mana yang semester 4 udah KKN ya? Tapi enggak, friend. Kalau itu, gue sebagian ada yang setuju juga, friend. Soalnya kampus sebelah kita, Brawijaya, friend. Itu emang KKN di semester 4 ke 5. Iya, Cuman, balik lagi, waktunya. bukan waktunya, friend. Kebijakannya. Sebetulnya, angkatan kita, angkatan 23 itu nggak diwajibkan KKN. Dari sosialisasi PSDW-nya langsung. Ya. Cuman dibilang lagi, koordinasi langsung sama fakultas kalian dan dosen kalian. Menyetujui yang apa enggak. Sejujurnya, di fakultas gua, jurusan lain tuh ada yang setuju ada enggak. Yang nggak setuju lanjut magang, karena dosennya bilang, ngapain KKN, kalian nggak guna buat prodi kalian. Gitu. Ini kurang inilah efisien. Benar. Nah, kebetulan dosen gua, prodi gua itu kayak menyarankan KKN. Dengan banyaknya mahasiswa yang protes atas kebijakan PSBB itu, yang mengusulkan angkatan 23 itu nggak usah KKN, opsional, boleh ikut boleh nggak. Ya. Dengan bilang kayak ini tuh mata kuliah yang berbeda, jadi nggak bisa terkonversi. Yang seharusnya magang sampai full 6 bulan itu kepotong sampai KKN. Gua rasa dari situ aja udah nggak beres tuh. Jadi kayak itu tuh tergantung fakultas lagi mau ikut apa enggak. Nggak kesek. Iya. Bahkan diajak debat kayak protes lah mahasiswa ke dosen keprodi gua kan. Maka keprodi gua bilang, ya udah mas, ayo ikut saya ke LP3, kita diskusi bareng. Ya sejujurnya di situ kan kayak udah kayak kekal lah dosen keprodi gua ini. Dia juga kalau misalnya seandainya ke LP3 pun bisa aja. Cuman karena ini kaprodi, friend, kepala prodi itu kayak Iya, terlalu. etis nggak sih, friend, buat debat kayak gitu. Itu dia, friend. Tapi yang mungkin dari di sisi dosennya juga bingung. Fakultas Iya. fakultasnya apa sih? Nah. PSBB ini apa sih? Dosen kan juga bingung. Kayak gue juga dicurhatin sama ada LPPF dosen yang survei ke tempat gue kan, itu. Dia juga bingung. Ini dosen tuh dikasih tahu H-min berapa gitu buat jadi Sama PSDW ya. sama Itu dia, PSBB. friend. Itu dia, friend. Kayak dosen pun juga di sisi dosen pun juga bingung ini dia mau gimana. Tapi kayak Benar. kayak dua-duanya kayak dosen sama mahasiswa tuh dikerjain lah istilahnya mau PSDW gitu. Iya. Mungkin itu kayak program baru ya. UMBB kan program baru. Benar. Nah itu menjadi suatu Daya tarik mungkin, proker baru dari UM. Nah, dan juga kita tuh yang awal-awal UMBBM itu dijadikan sebagai kelinci Kelinci percobaan. percobaan. Kelinci percobaan. Mungkin dari itu sih. Kelinci percobaan. Tapi kan sebelumnya emang KKN ini di UM ini ada, friend. Tahun 2022. 2020 terakhir, friend. Cuman entah kenapa itu kayak hiatus beberapa tahun, kembali lagi dengan nama yang berbeda. Itu maksudnya apa? Karena nggak guna kan tahun 2020. Kayak Mungkin UM mau menamai KKN itu dengan nama berbeda. BBM belajar bersama masyarakat. Tapi kan tujuannya sama KKN, friend. Iya sama. atau mungkin FOMO karena lihat kampus lain tuh ada Mungkin. KKN terus kayak UM nggak ada. Aku pengen KKN nih, tiba-tiba rektornya bilang, aku pengen KKN nih di kampusku.
udahlah bikin namanya beda aja buat BBM. Tae. Padahal tuh sebenarnya tuh nggak, bahkan di KTK di gua tuh kayak itu tuh kan nggak ada Nggak ada kata ya. itu kayak makanya dia magang, makanya dia magang Benar. full 2 kali magang. Kayak benar-benar KKN ini kayak dia mereka nganggapnya nggak guna, kayak ngapain gitu loh, desa dibangun ya sebenarnya ada gunanya juga sih, kayak mungkin kalau misalkan emang butuh pasti ada dampaknya gitu, tapi kadang-kadang kan di desa yang dipilih itu nggak terlalu butuh apa ya. Kayak misalkan desa gua itu bukan desa, malah kayak kelurahan, dan itu lebih kayak lebih ke titik itunya ya, iya. titik tujuannya ya. Iya, Titik makanya. tujuh untuk UMBBM. By the way, lu kakek di mana, Fred? di Gunung Gandang gua, Itu daerahnya daerah yang benar-benar perbatasan dekat kota banget, kota Fred. sama desa, dan itu tuh nggak bisa dibilang desa juga, nggak bisa dibilang kota juga, tapi itu benar-benar kayak yang udah apa sih yang perlu dibuat ini tuh udah maju. udah kerjasama sama pemerintah gitu, Benar. apa yang kita bawa ini. Jadi gua sebagai Kodes kan otak-otak kita mau ngasih apa yang berkesan ini segala macam, tapi nggak ada gitu. Bingung gitu. Benar. Terus juga gini, Fred. Dari pihak PSDW juga kayak belum ada konfirmasi ke pihak desa. Nah, Jadi ada teman gue, friend. Kita yang kepala konfirmasi, desa. gitu. Benar, iya kita yang konfirmasi. Aturan kan kayak, oke lah kampus sebelah itu udah, tinggal siap-siap barang aja, Bang. Oh, iya, Kampus benar. udah diurus lah sama kampus. tinggal datang-datang, saya mau ke Iya. itu doang. Nah, sebenarnya itu kalau dari kebijakan kita ya bagus juga, melatih mandiri. Cuman menyusahkan, friend. Kita juga belum ngurus broker, belum ngurus surat ini. Aku belum tak izin nggak ini. kebayang kalau misalnya yang apa namanya UMBBM itu yang di luar Jawa, luar Jawa kan itu di luar Malang. Kita Itu kan jauh ya. Jauh. Aku tadi sampai survei 2 kali waktu itu. di mana lu? Trenggalek. Trenggalek. Berapa jam itu? Untung temanku baik om. Mau numpang mobil, oh iya. Kalau enggak kita naik motor, waduh. Tapi kayak maksudnya gini, nggak bisa bayang juga gua tiba-tiba di Trenggalek kan 4 jam. 4 jam nggak sih? 5 jam. 5 jam. Kita berapa? Kalau berapa orang? 5 jam Trenggalek. Cek sini ke kelurahan. Mas, saya pengen di sini kakaknya Mas. Hmm. Loh, lah apa kok sekarang? Dia sudah nggak tahu. Gak mau itu. Sih, jelasnya gini, kita konfirmasi dulu kan ke pihak Kordesnya sana. Kondesan. Kok Kordes apa namanya? Kades. Kades sana. iya. Kita konfirmasi, Pak, kita mau datang ke sana gitu kan, Hmm. supaya lebih jelasnya gimana. Mungkin dari pihak desanya juga siap-siap untuk itu nyebut kita harus gimana gitu kan. Pentingnya itu sih. Cuman, friend, kadang tuh ada yang desa yang nggak ada kontak nomor kadesnya. Jadi mau nggak mau wajib ke sana. Iya sih, itu itu dia yang sebagai bisa. evaluasi dari PSDW itu seperti itu kan. Itu udah kampus sudah bobrok, dosen juga udah bobrok, pemerintah tambah lagi. Masa nggak ada? Ini harus ke sana kan bobrok gitu. Tidak negara aja. Kayak udah dari awal tuh dari atas sampai bawah itu udah kayak gitu. Udah sama gitu, Udah sama. template. Template semua. Jadi kayak maksudnya kita yang kena gitu. Kita kan udah, bahkan kita orang tuh bilang lu aja nggak mau berusaha gitu. Kita udah berusaha belum? Bener, friend. Kita udah berusaha. Misalkan yang kasus tadi kita udah berusaha buat daftar, udah buat gini. Tapi disusahkan. Benar. Kampus yang udah kayak gini, pemerintah desa, kelurahan dan yang kayak gini. Jadi dari awal tuh udah dari atas sampai bawah, dari dalam, luar, atas, bawah, kiri, kanan, itu udah bobrok gitu loh. Kita udah berusaha. Orang-orang bilang kayak, oh lu kurang berusaha aja, malah nyalain negara. Anjing, kita udah berusaha kayak gini loh. Ya. Kita hanya bersuara aja, Iya. menyampaikan pendapat. Tapi ya kayaknya percuma juga, friend, soal kita di negara ini, friend. Nggak ada gerakan ya, friend. Iya, makanya Tetap ada sama-sama gerakan, aja. ada gerakan demo, tapi nggak terlalu impact. Malah nggak ada impact-nya, friend. Iya, kan impact sama sekali. Masih gini-gini aja. Iya. Korupsi merajalela. Pembangunannya gini-gini aja. Iya. Kayak nggak ada yang mau kayak, mungkin harus kayak jadi kayak Bulgaria apa itu yang kayak dia tuh demo kayak benar-benar menuhin jalan kan. Nah. Yang benar-benar kayak semasif itu. Bahkan Jakarta udah Udah kayak gitu ya. Udah kayak gitu dari lama. Dilindas aja. Peluru air mata. Gas air mata. Tapi friend, ngomongin kondisi saat ini, selain demo itu yang keresahan sekarang, kebencana alam, friend. Iya, bencana alam. NTT, Kalimantan, Aceh, masih banyak yang
belum sama sekali Dan bahkan, membantu, Fred. dan bahkan itu udah nge-impact negara lain kayak Malaysia, Singapura. Kayak gue lihat reels kan kayak ini Malaysia itu kan lagi mau ada ujian nasional yang Malaysia. Iya, Nah, jadi gara-gara Keganggu. asap itu keganggu jadi Ah. nggak bisa sekolah. Jadi Kan daring, Fred. gue jadi malu kan Iya. di Indonesia lah. Asapnya jadi Indonesia kok yang ke negara lain sampai gitu kan. Kayak kalau gue jadi kayak malu gitu sama teman-teman dia Malaysia kayak soalnya gue juga punya teman di Malaysia kan. Nah, terus kayak dia juga bilang kayak ini maksudnya ada asap juga sampai sini gitu. Kayak sampai segitunya gitu loh, nggak mau diurusin. Bahkan negara lain tuh udah mau bantu, Malaysia, Singapura, itu udah mau bantu buat iya Bahkan dari malu. negara sendiri aja modalnya lewat mana ya, lewat orang-orang yang mau membantu saja. Iya, orang lihat petisi-petisi gini-gini doang, galangan dana. Pemerintahan ngapain, Fred? Iya. Bangun kopdes, anjing. Bahkan pemerintah pun nolak gitu loh bantuan dari negara lain itu, apa entah karena mereka merasa nggak butuh atau mereka merasa malu karena sampai Iya. negara lain itu ikut bantu. Kemarin itu kan rencana yang kebakaran di Kalimantan kan Malaysia kan mau bantu Iya, dengan pesawat kayak gitu. Tapi nggak di ACC sampai sekarang. Kayak sekarang masih wildfire masih ada, asap-asapnya masih ada. Kayak terlalu kita tuh udah lemah gitu loh, udah nggak bisa gini masalah kita sendiri. Mau ada orang bantuin itu jangan malah gini, ibarat tuh lu udah tenggelam dikasih ban itu jangan malah berenang, udah nggak bisa berenang kan. Dikasih ban malah nolak. Iya, dikasih ban nggak berenang sendiri. Oh, ini kayak kalau apa sih egois. Benar. Iya. Toh juga ada komentar dari pejabat tersebut, Fred. Malaysia terganggu oleh asap Kalimantan. Responnya, oh mungkin arahnya lagi ke sana aja. Dan ini kan kayak anjing banget ya. Arahnya masih ke sana ya, goblok. Pemerintah juga Aduh. mungkin kayak dia tuh kurang bisa ngasih statement, maksudnya yang bisa menenangkan masyarakat itu dia kurang bisa gitu. Bisa komunikasi efektifnya tuh kurang ada edukasi lah mereka Iya. itu kan. Menenangkan masyarakat tuh mereka nggak bisa. Padahal intinya pemerintah tuh kan itu menenangkan masyarakat supaya nggak panik, supaya nggak ini. Tapi jawaban mereka aja Bikin panik. bikin panik. Benar. Jawaban mereka aja maksudnya nggak masuk di akal gitu loh. Terluas bun. Udah tahu masuk pemerintah omongan semua tuh terekam apa? Malah omongan tai. Iya, omongan tai. Mending kalau kita gini yang ngomong nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ini pemerintah yang ngomong mana? Bahkan gini, friend, Prabowo minta izin ke Menteri Pendidikan. Saya kalau misalnya ngomong bajingan boleh nggak? Presiden ngomong bajingan boleh? Ya ngapain? Udah kalau sesuai konteks, inilah kayak Trump kan juga sering pakai kata-kata kasar gitu. Tapi sesuai konteks. Masa dia nggak ngerti konteks yang emang maksudnya bisa ngasih kata itu mana yang enggak? Ya aneh lah, jujur. Tapi secara dulu apa, friend? Di DP. Ya pada ke kampus nih. Kampus, friend. Iya. Keresahan lo di organisasi kampus ini apa, friend? Di DPR. Mungkin kalau dari aku sendiri ya, itu kurangnya komunikasi. Saya itu jadinya miskomunikasi antara mungkin dari BEM sama DPR kalau aku dulu kan. Dan bahkan masalah waktu kumpul-kumpul informasi itu ya anak-anak banyak yang bodoh amat, ya udah gitu. Cuek. Informasi PKKMB ya ada yang pulang duluan, ada yang minta ngumpulnya pokoknya antara ketua DPM pada waktu itu dan ketua BEM itu bener-bener gak bisa nyatu, bisa jadi komunikasi gitu. Padahal evaluasi itu penting ya, Penting buat banget. tahu kesalahan kita dan nantinya kita nggak bakalan lakuin itu lagi. Iya, Bener. gitu. Berarti ya itu cerminan pemerintahan kita. Kamu evaluasi. Bodoh amat. Bodoh amat. Iya. Dari situ seharusnya dari situ kita harus membina yang benar itu seperti apa. Biar generasi sekarang buat ke depan yang lagi gitu. Iya. At least berusaha buat mengevaluasi walaupun kita mungkin maksudnya di perjalanannya tuh mungkin kadang-kadang lupa gitu sama apa yang kita evaluasi. At least kita berusaha buat itu bisa. Iya, gitu. harusnya. Karena manusia itu nggak bisa berubah 180 derajat dalam sehari. Ya. Pasti ada prosesnya. Ada prosesnya. Di baliknya.
evaluasi itu penting buat kita tuh tahu, oh ini kesalahan kita, nanti next kita bakalan coba buat Lebih bisa baik, lebih baik iya. lagi, nggak maksudnya nggak Tertata gitu lagi. Benar. Tuh, ya, namanya juga manusia susah buat ditebak karena sifatnya manusia banyak, Bre. Ya, iya. Sifatnya manusia. Ada yang batu, Hmm. ada yang ya salah sini malu. Hmm. Tapi seharusnya bisa, friend. Jadi satu pemikiran ini. Iya, ya itu dengan cara ya kita harus komunikasi efektif. Yang gue bilang, makanya kan kita di kuliah kan ada komunikasi efektif. Iya. Nah, Nah, mateng tuh. iya. Itu kan komunikasi efektif kan ada bagian dari magang kemarin. Iya kan? Mungkin SD harus ikut akul. Ayo biar Komunikasi, tahu ya. ya. Ini ya. Ya, bener juga. Biar gas dulu. Komunikasi. Pemerintahnya juga tuh harus ada Ah. ikut. Harus lulusan ilmu komunikasi dulu. Ah, Bisa SD. Masa komunikasi jangan bisa. Yang ikom gitu, friend. Tapi, friend, organisasi kampus ini kan sebenarnya ada DPR lagi ya, friend. DPR Atau nggak ada? DPL. Kayak yang menaungi lah yang jaga kayak MPR-nya. PSDW itu ada, LPPM. Harusnya. LPPM itu yang jaganya. Gua pun di Yang data jaga siapa? DPM, BEM gitu. ini lu ngomongin PSDW kan? Apa? Enggak lah. Oh. Kita ngomongin organisasi kampus. Organisasi kampus. BEM, DPM. Itu tuh yang ngawasin siapa? Kalau gua sih jujur kurang tahu ya. Soalnya nggak sampai ke situ nilai. Tapi yang lihat tuh kayak Ngawasi gitu. yang mengawasi DPM, Harusnya ada. itu tingginya Ada. siapa? Nah itu harusnya ada. Atau mungkin rakyat sendiri atau mahasiswa sendiri Iya. mungkin. Nah, Kayak mungkin dia ngikutin demokrasinya Indonesia mungkin. Kampus Ada kita. benernya juga sih, Friend. Karena kita kita nggak bisa tahu. nyatu di desa. Hmm. Cuman kayak nggak bisa juga dong. Mereka sebenarnya buat aspirasi mereka. Iya sih. Jadi kayak maksud gua ini kan organisasi masih setara hapus, masih ada yang menaungi lah seharusnya. Nah itu kira-kira siapa gitu? Karena jujur gua kan kagak ikut ini ya organisasi gitu-gitu ya. Jadi gua nggak ngerti. Gue juga nggak ngerti. Gue juga bukan. Maksudnya gue bahkan nggak ikut, nggak tahu apa partai yang ada di sana gitu loh. Gue nggak tahu apa partai-partainya gitu. Tapi kan harusnya ada mas. Mungkin rektor, ada. mungkin Mungkin rektor, rektor bisa. mungkin gini. Soalnya kalau aku sendiri ya jujur kurang tahu itu. Itu aku juga kayak nggak nanya gitu kan. Yang tahu itu siapa gitu. Tapi itu susah juga sih. Tapi itu salah lah tuh. Kayak seharusnya ada yang naungi loh. Harusnya ada. Nah, Yang menaungi mungkin nggak dinaungi. Iya juga. Iya, Nanti mas gua. gimana nih gua nggak ngerti. Kayak sebenarnya yang naungi itu nggak benar gitu loh. Oh, Nggak benar juga. Jadi friend. Tapi naungin itu kalau menurut gue ya bukan naungin tapi kayak mengawasi, kayak Mengarahkan. bukan mengarahkan juga, Bukan. mengawasi kayak Mengawasi. kalau DPR itu kan mengawasi kinerja EPR apa DPR itu yang mengawasi kinerja Iya. presiden. Ah, Nah itu ibaratnya kayak mengawasi aja bukan Iya. mengarahkan. Yang mengarahkan tetap kita presidennya gitu. Tapi yang mengawasi kayak Mengawasi. ini benar apa enggak menurut masyarakat atau menurut mereka kayak gitu. Itu yang sebenarnya kalau di Indonesia atau orang Indonesia itu tuh kurang. Nggak ada yang mengawasi yang benar-benar kayak ini sebenarnya salah loh. Iya. Presiden ini sebenarnya ngambil keputusan yang salah gitu. Ya, bahkan yang mengawasi langsung masyarakat. Hmm. Di balik kayaknya bener sih, friend. Bahkan ya kayak organisasi itu yang mengawasi langsung mahasiswa aja. Kalau enggak ya, Makanya kan ada kota aspirasi ya. nah, Jadi kalau Kota aspirasi. aspirasi dari mahasiswa. Gua nggak pernah ngisi itu. Padahal udah dikasih kan. Ah. Ini kasih kota aspirasi. nah, Tapi kalau misalnya aspirasi kita nggak didengar ya. itu dia, friend. Mungkin yang terjadi saat ini di Indonesia seperti itu. Adanya kayak, ya udahlah paling gini-gini aja. Di skip dulu. Ada kejadian lah yang besar, baru, brek. Dan juga pas kita demo, brek. Dari banyak pemimpin-pemimpinnya kayak ngerasa, loh kalian kemana aja selama ini? Nah, padahal aspirasi udah kita kasih. Tapi kayak nggak dilihat gitu. Ibarat kertasnya nggak dilihat. Itu dia, friend. Sampai di titik kita kayak, ya udahlah males nggak kasih lah, ngapain orang Nah, nggak didengar sama sekali. Kayak nganggap sama aja, sia-sia. Sia-sia ya udah. Pas udah kejadian besar, baru. Nah terus habis kita nggak isi kayak gitu, akhirnya makin bobrok, bubar. Nyesel, Nah, bubar.
mau bubar aja ini gua. Mau bubar gua ke kemana ya? Tahu sih kayaknya. Tapi ada friend kampus yang di mana nggak ada organisasi BEM gitu nggak ada. Oh iya, ada. Ada di Masuk Tangerang ada. Selatan, Pamulang, Unpam. Orang Bulaku. Iya. Itu dari Sumatera atau Pamulang? Enggak, Pamulang, Tangerang friend. Oh, Tangerang. Yoi. Jadi dulu tuh sempet tahun berapa itu ada BEM. Cuman terlalu gimana? Ya ke pemerintahannya dibekukan. Oh iya. Iya. Mungkin dari situ lah. Udah takut lah jangan gimana. Dia nggak dibukukan organisasi kita. Seperti itu friend. Iya. Tapi ngomongin Indonesia ini kayak sedih, aku sedih jujur. Sedih friend, jujur saya friend. Sedih kayak. Sedih dan malu. Iya, sedih dan malu. Benar. Sedih, malu, kecewa, marah. Oh, apalah. beratus gitu. Mana, apalah gitu. Dan di Biarin presiden Eh, kan di presiden bukannya tambah bener tapi tambah menjadi jadi. iya, bener. Kita nggak tahu nih next nanti presiden gitu lagi apa enggak. Ya, semoga aja Lebih parah lagi. Atau lebih parah lagi. Ya friend. Dan Gue udah kayak tas isu gitu lah sama media-media yang kayak wah ini. jangan cuma janji-janji doang. Nah, Nah, kalau jadi janji ya anak kecil juga bisa. itu dia friend. Kami juga bisa. Itu dia Iya. friend. Janjiin. Janji. Tapi lu kemarin milih siapa friend? Presiden. Apa? Presiden Wah. milih siapa? Nggak ngikutin ini dong. Nggak ngikutin apa sih namanya yang Lu berjudi. berjudi. Nggak. Jujur apa namanya? Nggak boleh tahu rahasianya. Apa mau dibongkar sekarang? Bongkar aja friend. Lu milih siapa friend? Gue golput. Gua golput. Karena waktu itu kita Di sini. Di sini. Nggak bisa. nggak bisa Di sini. Dulu tuh bisa friend. 5 tahun belakangan tuh bisa. Oh iya. Syaratnya ya KTP sama kakak aja. Kakak langsung. Sekarang nggak bisa. Kemarin nggak bisa friend. Kalau gua dulu kan emang apa namanya melihat dari segi kepemimpinan ya mungkin setiap 3 paslon itu calon presiden itu ada plus minusnya gitu kan. Tapi aku lebih condong ke Anies Baswedan. Anies. Anies, ya. Tapi jujur, kalau misalkan buat Anies yang gue pilih, kalau menurut gua itu pasti ada masalah tersendiri gitu. Benar, benar. Kayak pasti ada masalahnya tersendiri. Pasti ada masalah. Entah apa gitu. Benar. Tapi kita nggak tahu apakah itu lebih buruk dari sekarang atau lebih mendingan dari sekarang. Benar. Kita nggak tahu. Kayak isu-isu yang kayak agama-agama Agama itu friend. Agama. itu juga bisa. Paling permasalahannya yang kayak ya permasalahan maksudnya yang keagamaan aja kan. Untuk urusan kayak kebijakan gitu Iya, mungkin masih beres. Iya beres. Nah. Tapi keagamaan Nah. itu. Jadi ini gua atau nggak Mario terkucilkan karena kan powernya itu Anies, kan Anies kan oke. FPI. ke gini kan ke Iya. organisasi Islam kan. Iya, betul. Jadi kayak bisa aja itu jadi sumbunya itu Iya. sumbunya permasalahan Masalah bahkan di Pancasila pun ya ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Nah tapi kan kita nggak tahu mungkin kita gua yang kayak mungkin terlalu overthinking atau gimana makanya nggak maksudnya nggak condong ke Anies gitu. Iya. Karena ada isu itu karena gua kan juga memang ini bukan ini nonis kan jadi kayak gua takutnya itu tapi setelah gua lihat ternyata Anies juga public speaking bagus Bagus, kan? tapi beda tapi sayangnya gitu lebih condong ke itu tadi Nah, ke gitu. iya. Dia tuh nyari suaranya tuh kayak gitu Nah. dan tahu kan sendiri kan kalau misalkan udah dipilih terus kayak organisasi misalkan organisasi Islam pasti kan timbal balik ya entah Nah. apa. Nah, Iya. Mungkin. itu kan bisa jadi juga Nah. jadi Tukang kepala friend. tuh Cuma secara proker dia selama dia menjabat di sebagai gubernur Jakarta emang bagus lah. bagus, Bagus. ya gue lihat juga bagus public speakingnya bagus nggak kayak yang sekarang Mana terus kayak dia tuh pemikirannya juga oke maksudnya punya pemikiran yang bisa Mungkin diterima kalau Anies jadi presiden nggak ada yang biologi deh gitu. nah ya pasti Nggak ada yang biologi. Gak ada lagi, gak ada kopdes. nggak ada kopdes nggak ada MBG Pasti friend. karena beda kebijakan kan Enggak. gitu deh Ya kita sebagai masyarakat juga berharap yang baik lah ya. Yoi. Gitu. Mungkin kedepannya buat Indonesia friend. Doakan yang terbaik dan kalau bisa ubahlah diri kalian sendiri. Jangan musuh-musuh mesalahkan masyarakat friend. Salahkan diri sendiri dulu. ya betul. Kalian cermin mengaca. Kalian ini udah benar belum sih? Nyelamatin. Baru kalian turun masyarakat. nyelamatin diri sendiri dulu sih kayak Ya. ibarat lo punya pelampung satu lo mau nyelamatin orang
Lu nyelamatin diri sendiri dulu, jangan nyelamatin orang. Benar. Karena Ada nggak pelampungnya gitu, ibaratnya gitu kan. iya juga sih, ada kan pelampungnya juga gitu juga. Pelampungnya kempes nggak, bagus nggak itu. Ya. Hmm. Nah kalau diri kita sendiri aja nggak bisa kita tolong, gimana mau nolong orang Orang lain? lain. Benar. Gimana mau jadiin orang lain? Kacau dirinya, friend. Hancur itu. Nolongin diri sendiri dulu buat orang lain. Ya, kita doakan yang terbaik, friend, buat Indonesia, friend. Hmm. Mungkin 5 tahun ke depan Indonesia akan lebih baik. Amin. Amin. Dan juga mungkin generasi sekarang ini bakal lebih bisa memajukan masyarakat lah. Mungkin kalian nonton jadi pejabat, kita harap sih jadi pejabat yang murni ya, friend. Jangan mudah disetir, ikuti kata hati kalian, tapi kata hati kalian harus yang benar dan bisa memajukan dan mengayomi masyarakat. Dan juga untuk institusi-institusi yang terkait buat tidak lagi lah menghakimi masyarakat untuk alasan tertentu. Kalau bisa lihat untuk jalur kebaikannya dulu, maksudnya seperti apa, jangan asal semena-mena ya, Friend. Harus didengar lah masyarakat. Harus didengar masyarakat dan dilakukan. Dan Jangan cuma dilakukan. didengar, Friend. Iya, benar. Didengar kita juga bisa dengar. Karena kita tuh tidak bertindak berdasarkan kata-kata, Benar. berdasarkan bukti. Bukti nyata Iya. asik, Friend. Aneh. Ternyata. Oke, Friend. Mungkin kata-kata lu apa? Buat Indonesia saat ini. Ya, jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain. Ya, masuk tuh. Jangan jadi orang lain, jangan bisa ya balik lagi di setir orang lain. Benar. Oke, thank you, friend. Yang udah nonton. Pastikan podcast selanjutnya. Kita tunggu momen-momen Indonesia lainnya atau momen-momen keresahan dari kita. Karena disinilah ruang asa. Obrolan rasa. Gitu. Oke deh. Oke.